Halo, selamat datang di video ini. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sedang hangat dibicarakan, yaitu tentang apakah generatif AI akan menjadi ancaman besar bagi open source. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini open source sedang sangat berkembang pesat dan telah menjadi pusat dari ekonomi digital. Kode open source tersebar luas di mana-mana dan perusahaan-perusahaan besar mulai cenderung memilih menggunakan software open source. Namun, ada teknologi yang sedang berkembang pesat dan memiliki potensi untuk menciptakan tantangan baru bagi open source, yaitu generatif AI. Saat teknologi generatif AI semakin berkembang, komunitas open source akan semakin kehilangan pengaruhnya dalam beberapa sektor penting dalam ekonomi software. Lalu, mengapa teknologi generatif AI menjadi ancaman bagi open source? Ini karena kebanyakan komunitas open source tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melatih algoritma generatif AI dengan efektif. Menciptakan software generatif AI membutuhkan lebih dari sekedar kode. Ini juga memerlukan kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam jumlah besar. Untuk melakukannya, kita memerlukan daya komputasi yang besar, yang memerlukan biaya yang besar, sesuatu yang kebanyakan proyek open source tidak memiliki. Perusahaan generatif AI yang tidak open source tidak terkena tantangan ini karena mereka memiliki sumber daya atau modal ventura yang cukup untuk membayar pelatihan AI. Alat seperti ChatGPT dilatih dengan memparsing jutaan catatan dari internet, yang dimungkinkan karena OpenAI, pengembang ChatGPT, telah mengumpulkan miliaran dolar dalam pendanaan. Jadi, jika tidak ada alternatif open source untuk ChatGPT, itu akan terjadi karena komunitas open source kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan pelatihan AI. Pengembang open source dapat memproduksi kode di balik generatif AI, tetapi itu hanya satu dari dua bahan dasar dalam teknologi generatif AI modern. Ini menciptakan masalah yang sama sekali baru bagi open source, meskipun telah menghadapi berbagai tantangan sebelumnya. Awalnya, pengembang open source harus membuktikan bahwa proyek mereka dapat menghasilkan software berkualitas tinggi yang setidaknya berfungsi sama baiknya dengan alternatif closed source. Hal ini telah dicapai pada tahun 2000-an, ketika platform open source seperti Linux menjadi sangat populer. Kemudian, dengan munculnya cloud computing, proyek open source menghadapi tantangan bahwa arsitektur cloud merusak kebebasan yang seharusnya dipastikan oleh open source. Namun, komunitas open source berhasil menjadi sangat berpengaruh di cloud, meskipun platform cloud publik utama sebagian besar bersifat closed source. Mereka sangat bergantung pada teknologi open source kunci seperti Kubernetes untuk menyampaikan layanan mereka. Tetapi, apakah open source akan menaklukkan generatif AI? Saya meragukan itu. Kami akan melihat banyak algoritma generatif AI open source. Tetapi saya tidak yakin siapa, jika ada, yang akan membayar pelatihan AI yang diperlukan agar algoritma tersebut dapat bersaing dengan teknologi closed source yang ada. Uang korporasi dan generatif AI ada satu skenario di mana saya dapat membayangkan proyek open source menciptakan alternatif yang layak untuk teknologi generatif AI closed source. Ini melibatkan bisnis besar menyediakan pendanaan atau infrastruktur yang diperlukan oleh pengembang open source untuk melatih model AI. Sebuah perusahaan seperti Google atau IBM, misalnya, mungkin memutuskan untuk mendukung proyek generatif AI open source dengan membantu menyelesaikan pelatihan. Pendekatan ini bisa berhasil dalam menciptakan alternatif open source untuk alat seperti ChatGPT. Kondisi tambahan, tentu saja, adalah bahwa ini akan memungkinkan perusahaan besar untuk memiliki pengaruh luar pada versi open source dari teknologi generatif AI. Ini adalah tren yang sudah terjadi dalam proyek open source lainnya. Misalnya, Google secara historis memainkan peran kunci dalam pengembangan Kubernetes, yang dapat memberi Google pengaruh atas arah produk Kubernetes dan pengembangan fiturnya, meskipun itu adalah proyek open source. Tidak ada yang salah dengan ini. Tetapi ini memunculkan pertanyaan tentang seberapa open source sebenarnya ketika perusahaan besar melemparkan sumber daya sebagai cara mempengaruhi apa yang dikembangkan dan apa yang tidak.
Ada satu lagi masalah yang muncul dari generatif AI yang belum dibahas, yaitu masalah etika. Generatif AI dapat digunakan untuk membuat konten palsu atau hoaks yang sulit dibedakan dari yang asli. Hal ini dapat menimbulkan masalah keamanan dan privasi, serta merusak reputasi sebuah organisasi atau individu. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mengembangkan standar etika yang jelas dalam pengembangan dan penggunaan generatif AI. Namun, secara keseluruhan, generatif AI merupakan teknologi yang sangat berpotensi untuk mengubah cara kita memahami dan menggunakan perangkat lunak. Bagi komunitas open source, tantangan besar saat ini adalah bagaimana menghadapi generatif AI dan memanfaatkannya sebaik mungkin tanpa mengurangi sifat terbuka dan kolaboratif dari gerakan open source itu sendiri. Untuk kesimpulan, generatif AI mungkin saja menjadi ancaman besar bagi perangkat lunak open source, terutama karena keterbatasan sumber daya dan dana yang dimiliki oleh komunitas open source dalam melakukan pelatihan algoritma AI. Namun, masih ada harapan bahwa bisnis besar dapat membantu menyediakan dana atau infrastruktur yang dibutuhkan oleh komunitas open source untuk melatih model AI mereka. Selain itu, tantangan etika yang muncul dari penggunaan generatif AI harus diatasi dengan mengembangkan standar etika yang jelas dalam pengembangan dan penggunaannya. Dalam jangka panjang, generatif AI bisa menjadi teknologi yang sangat bermanfaat dan menyediakan kesempatan bagi komunitas open source untuk berinovasi dan berkolaborasi dalam mengembangkan perangkat lunak generatif yang lebih terbuka dan transparan.